saya ngukur berat badannya 60 kilo, kemudian diukur oleh orang lain atau pengukur kedua, ya sama 60 kilo gitu. Berarti itu objektif. Atau saya menilai mahasiswa, saya nilai bagus, ya, ya tentu kalau ada penguji yang kedua menilai bagus, berarti objektif saya menilainya, gitu ya, bersama persepsi. Makanya kenapa kalau ujian mahasiswa pengujinya S2 tidak cukup 1-2 orang, ada 4 orang nanti Anda ujian. Karena untuk menjaga objektivitas. Nah itu kemudian nanti kalau menghitung sampel harus disesuaikan dengan rancangan penelitiannya. Ya. Nanti kalau Anda sudah megang buku saya, itu membahas satu bab tentang menghitung jumlah sampel. Ya. Nanti banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menghitung sampel. Jadi jangan lagi misalnya penelitiannya apapun rumusnya itu aja gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua teknik samplingnya harus benar. Random atau non random. Randomnya harus benar gitu. Random itu apa? Acak ya. Ngacaknya harus tepat gitu. Nah, kemudian yang sering terjadi pengukuran yang salah. Misalnya pengen tahu tentang ASI eksklusif, harusnya ditanya 6 bulan, tapi kemarin ada mahasiswa yang nanyanya 4 bulan. Itu zaman dulu 4 bulan. Sekarang mah 6 bulan ya, jadi eksklusif. Itu pun juga harus pertanyaannya harus tepat. Jadi jangan nanya ditanya apakah diberi ASI sampai 6 bulan. Gitu. Itu nggak tepat itu. Karena bisa aja diberi ASI, iya, tapi juga dikasih makanan yang lain. Jadinya nggak eksklusif. Banyak sekali ya ngukur salah. Misalnya ada mahasiswa ngukur berat badan balita di posyandu. Gitu. Begitu diuji cara ngukurnya, karena timbangannya beda ya, ternyata juga terjadi kesalahan. Kemudian kesalahan lagi adalah yang sering mengolah data. Misalnya yang sederhana memasukkan data yang salah. Meneliti ibu hamil, begitu dicek ada yang umurnya 92 tahun. Ya, ternyata salah ngentri. Harusnya 29, di entry-nya 92. Karena kalau pakai misalnya SPSS atau Stata itu tidak bisa divalidasi dengan program cek gitu ya. Beda misalnya dengan program yang lain kayak EpiInfo, Epidata itu bisa di minimal ke setahun tidak bisa masuk datanya gitu bisa kalau program yang lain. Nah, kemudian penyediaan data yang salah, misalnya tidak tepat memilih grafik ya. Nah, nanti Anda pelajari ya macam-macam grafik ya. Ada bar, ada pie, ada histogram, ada line, itu harus paham Anda nanti. Misalnya kalau data nominal, ordinal itu cocoknya grafik apa? Kalau interval rasio data apa? Nah, itu data grafiknya grafik apa gitu ya. Itu disesuaikan dengan jenis datanya, kemudian mau melihat perubahan apa, membandingkan apa, itu nanti grafiknya harus disesuaikan. Ya. Kemudian membuat tabel atau grafik yang salah gitu ya. Misalnya kalau grafik ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ini kalau dibuat yang panjang banget sumbu X-nya, ya, sumbu Y-nya pendek gitu ya. Paham ya? X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal ya. Nah, jadi kalau membuatnya sumbu X-nya terlalu panjang dibandingkan sumbu Y, itu nanti terkesan kalau kita lihat suatu case atau kasus ya dari waktu ke waktu gitu ya, itu terlihat perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, beda lagi kalau misalnya sumbu Y-nya terlalu panjang, sumbu X-nya pendek gitu. Itu nanti terlihat peningkatannya signifikan sekali gitu. Nah, makanya aturannya kan sumbu Y 2/3 dari sumbu X. Atau kalau bingung disamakan. Gitu. Nah itu aturan buat grafik ya. Kemudian nanti membuat tabel, ya syarat-syaratnya. Misalnya ada nomor tabel, ada judul, judul harus mengandung siapa, di mana,
Ya, yang diteliti itu siapa respondennya, di mana, kalau perlu apakah waktunya juga dicantumkan. Kemudian ada kolom, ada baris. Kemudian kalau menggunakan simbol atau singkatan harus dikasih keterangan. Karena kalau kita bicara penyajian, grafik atau tabel ya, kalau dalam statistik itu harus komunikatif. Jadi orang membaca itu mudah memahami. Kalau nanti Anda riset, misalnya orang mau mereplikasi, membuat penelitian yang serupa gitu ya, itu mudah mengikuti gitulah kira-kira ya. Nah, kemudian double penyajian. Nah, ini kadang-kadang masa saking semangatnya gitu ya, sudah tabel terus grafik gitu. Padahal datanya sama. Ya. Kalau data berbeda ya nggak masalah, satu tabel, satu grafik gitu. Ya. Ini juga nanti dipelajari ya. Kemudian melakukan analisis data yang salah ya. Misalnya memilih uji statistik yang salah. Harusnya uji T tapi uji ANOVA gitu. Harusnya regresi, korelasi, uji C-square gitu ya. Biasanya kalau di bidang kesehatan senangnya uji C-square gitu. Tapi belum tentu tepat gitu. Saya beberapa kali mahasiswa uji C-square nggak memenuhi syarat. Oh ternyata cocoknya misalnya uji regresi logistik. Saya gitu. Nah itu nanti dipelajari nanti ya. Kemudian interpretasi membaca tabel yang kurang tepat. Ya. Jadi kalau interpretasi itu bukan semua dibaca. Namanya interpretasi itu kan seperti menyimpulkan isi tabel atau grafik. Ya. Jadi bagaimana menginterpretasikan orang membaca mudah memahami secara simpel gitu. Nah nanti baru generalisasinya bagaimana, gitu, ya, sampel ke populasi. Nah ini lingkup statistik, ya ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi kalau statistik deskriptif itu kegiatannya hanya mendeskripsikan data yang disurvei tanpa atau belum melakukan generalisasi ke populasi. Ya. Nah ini biasanya kegiatannya ya melakukan pengukuran. Nanti kalau ngitung juga yang sederhana, melihat rata-rata, median, modus, standar deviasi, koefisien variasi, ya, misalnya desil, persentil, kuartil. Nah itu apa namanya itu kegiatan di statistik deskriptif atau proses data, pengolahan data, misalnya modifikasi data, transformasi data, penyajian data, analisis data yang sederhana tadi ya, analisis univariat, misalnya, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Nah, beda kalau statistiknya sudah inferensial, sebut juga dengan statistik induktif ya, atau analitik. Nah, ini kegiatannya sudah melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Nah, di sini nanti bicara estimasi, ya, bagaimana rata-rata sampel nanti menggambarkan populasinya seperti apa. Makanya ada yang 95% confident interval. Ya, mungkin Anda kalau nanti baca artikel suka ada tuh 95% CA gitu ya. Confident interval atau interval kepercayaan. Ya, biasanya confident interval for mean ya. Dia menggunakan 1,96 tingkat kepercayaannya. Ya apa namanya ini Z-score-nya. Kalau tingkat kepercayaan 95%, biasanya Z-score-nya 1,96 ya. Nah, untuk penelitian-penelitian survei memang seringnya pakai 95%. Ya, tingkat kesalahannya hanya 0,05 atau 5%. Maka Z-score-nya 1,96. Nah, di klinis seringnya pakai 99%. Ya. Antara kesalahannya 1%, 0,01. Z-score-nya 2,57. Nah, kemudian kali standar error. Nah, ini nanti biasanya hasil untuk mengestimasi populasi. Ya. Jadi estimasi itu memperkirakan kondisi populasi menggunakan data sampel. Ya, nah ini penting itu. Ya, jadi kadang-kadang mahasiswa hanya melihat min-nya, kalau odd ratio, rasio prevalen hanya lihat rasio prevalennya. Padahal itu ada maknanya cukup besar. Ya. Misalnya kalau min ya, CA-nya terlalu lebar, berarti sebenarnya nggak kurang bagus. Samplingnya kurang bagus. Ya, jadi sampling yang bagus itu CA-nya nggak terlalu lebar. Gitu. Atau nanti kalau Anda lihat OR, rasio prevalen, atau RR, itu CA-nya yang bagus nggak terlalu lebar.
Nah, kemudian uji hipotesis. Ya. Nah, ini udah kegiatan studi inferensial, nanti kita akan bahas uji hipotesis, kemudian sudah melakukan uji korelasi, regresi, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita bicara generalisasi ya, ada populasi, populasi itu seluruh subjek, unit yang akan diteliti. Nah, nanti tentang populasi ini akan dibahas lebih mendalam di metode penelitian. Nah, nanti Anda bisa baca di buku metodologi penelitian lah. Saya nggak tahu apakah semester ini atau bukan ya, materi mata kuliah metodologi penelitian. Mudah-mudahan semester ini dapat. Ada nggak semester ini metodologi penelitian? Ada Pak. Nah, kalau ada bagus. Ya, kalau ada bagus karena itu seiring dengan statistik. Kalau Anda di semester 1 sudah dapat metodologi penelitian, memang diharapkan Anda semester 2 sudah mulai nyusun tesis gitu. Ya. Nah, jadi populasi itu subjek. Saya nggak bilang manusia karena neliti tidak selamanya manusia. Ya. Ada neliti hewan, ya. Bimbingan saya misalnya ada yang neliti mencit, ya, tikus gitu, untuk percobaan, eksperimen. Ada yang meneliti tumbuhan, buah misalnya kulit manggis untuk pengobatan TB paru misalnya. Ada yang meneliti, saya ini juga baru penelitian pakai material ya subjeknya ya, yaitu air gitu. Limbah pabrik tempe gitu ya. Diukur ya apanya, TSS-nya. Yang kemarin juga ada bimbingan saya di rumah sakit, limbah rumah sakit itu. Itu juga diteliti ya. Pakai elektroda untuk menurunkan TSS dan meningkatkan pH-nya. Dan kemarin kita susun artikelnya masuk di Q1 itu, ya, jurnal internasional, ya, sudah publish eh, tahun kemarin publish. Itu bagus ya. Jadi memang saya lihat banyak sebenarnya mahasiswa itu yang kreatif ya. Dia walaupun masuk S1 itu bagus gitu penelitiannya. Jadi saya suka lihat ya banyak mahasiswa itu yang meneliti tidak sekedar syarat lulus gitu. Memang dia pengen pengen menemukan sesuatu yang baru yang berguna untuk di tempat kerjanya gitu. Nah, itu saya senang yang seperti itu ya. Kita dampingi. Ya. Nah, kemudian kalau sampel itu bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi. Ya. Nah, jadi Anda nanti ngambil sampel harus representatif. Tadi syaratnya dua, besar sampelnya harus mencukupi. Bagaimana supaya mencukupi? Dihitung pakai rumus sampel. Ya. Nah, kemudian teknik samplingnya harus benar, randomnya harus benar, ya. Nah, kemudian nanti bicara generalisasi. Nah, kalau bicara generalisasi, dasar teorinya adalah teori probabilitas. Memang kalau mau ideal, belajar statistik itu terlebih dahulu belajar probabilitas. Karena statistik ada itu, ada yang namanya unsur ketidakpastian gitu. Jadi statistik menghitung probability-nya berapa. Nah, ini kesalahan penelitian sebenarnya secara garis besar ada dua ya. Ada sampling error dan non sampling error. Kalau sampling error itu kesalahan penelitian akibat penelitian menggunakan sampel yang tidak tepat. Ya. Kalau non sampling error berarti proses penelitiannya yang tidak benar. Nah, nanti harus hati-hati jangan sampai terjadi kesalahan pada saat penelitian. Yang resikonya harus ngulang gitu. Ditambah waktunya sudah mepet. Nah, kemudian rancangan sampel harus memenuhi dua kaidah. Pertama harus valid. Valid itu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Ya. Dan ini tergantung dari cara, metode, teknik pengambilan sampelnya. Ya. Kemudian yang kedua yang dipertimbangkan adalah presisinya. Nah, ini menggambarkan ketepatan ukuran yang diperoleh. Ini tergantung dari jumlah besar sampelnya. Semakin tinggi presisi yang diinginkan, ya sebaiknya jumlah sampel harus lebih besar. Walaupun ya besarnya sampel tidak menjamin hasil penelitiannya lebih baik. Kalau teknik samplingnya nggak benar. Nah, makanya di sini kesalahan yang sering terjadi
cara metode pengambilan sampel sering kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan jumlah. Ya. Nah, nanti paradigmanya sudah mulai dirubah kalau mahasiswa pada saat bicara sampling. Jadi masih banyak mahasiswa saya lihat yang utama itu jumlah gitu ya, hitung gitu. Seakan-akan kalau jumlahnya banyak, penelitiannya akan bagus gitu. Ya, tapi belum tentu. Justru yang harus diutamakan adalah teknik samplingnya, randomnya itu. Ya. Nah itu. Ya, tapi bukan mengabaikan jumlah, karena jumlah itu kan sebagai acuan kita, target kita berapa, supaya representatif. Gitu. Dan nanti juga pertimbangannya banyak yang lain. Misalnya karakteristik populasinya bagaimana. Karena di dalam penghitungan rumus sampel itu kita bisa, misalnya tingkat kesalahannya atau batas kemaknaannya kita rubah, yang tadinya 0,05 kita pakai 0,1. Jumlahnya akan lebih sedikit gitu kan. Nah, tapi apakah sedikit itu sesuai dengan karakteristik populasinya? Nah, nanti itu jadi pertimbangan, gitu kan. Apalagi kalau pakai 0,01 akan lebih banyak lagi. Nah, ini keuntungan kalau Anda neliti sampel, tentu lebih efektif, ya, waktu, tenaga, biaya, lebih akurat, lebih tajam, ya mengukur sedikit akan lebih akurat daripada mengukur banyak kan. Dan pada kasus tertentu tidak merusak data dengan sampel itu. Nah, ini kalau nanti Anda mau menghitung sampel, ini yang dipertimbangkan. Pertama, jenis penelitiannya apa? Ya, kalau hanya eksplorasi awal, satu sampel mungkin cukup. Gitu. Ya, makanya ada penelitian yang menggunakan apa ya, kayak case study gitu, case report gitu ya, studi kasus. Ya ada, kalau saya sih nyaranin minimal dua gitu, tapi ada mahasiswa seringnya satu. Ya untuk eksplorasi awal oke lah. Gitu. Tapi kalau tujuannya generalisasi ya nggak cukup, harus representatif. Tadi sampel harus dihitung, gitu kan. Teknik samplingnya harus benar. Kemudian skala ukur variabel dependennya apa? Kalau dia kategorik bentuknya, kalau kategorik itu yang dilihat proporsi ya. Dia skalanya nominal ordinal. Beda kalau numerik. Numerik kan melihat rata-rata. Kalau nanti membandingkan rata-ratanya. Kalau kategorik membandingkan persentasenya atau proporsi. Jadi itu kalau nggak interval rasio. Ya. Kemudian derajat ketepatan yang diinginkan. Ya, presisi. Semakin tinggi, semakin besar sampel. Dan tujuan penelitiannya apa? Estimasi atau uji hipotesis. Makanya nanti kalau Anda baca di buku tentang menentukan jumlah sampel, pertama dibagi tujuannya apa nih? Estimasi atau uji hipotesis. Kemudian interval kepercayaan, tadi 95% atau 90%. Kekuatan ujinya berapa nih? Apa 80%? Itu juga nanti dipertimbangkan. Kemudian terakhir teknik pengambilan sampelnya nanti apa? Sistem random sampling atau non random sampling. Nah, itu juga akan menentukan jumlah sampelnya yang cocok pakai yang mana. Nah, jadi kalau kita bicara jumlah sampel hanya bisa dihitung jika ada informasi awal tentang populasi. Ya, informasi awal itu tentang apa yang akan diteliti, misalnya siapa, di mana, gitu kan. Harus tahu dulu target kita. Kalau misalnya mau neliti di kabupaten atau di kota, apakah sekota Cimahi misalnya, ya, atau cukup di satu wilayah, kecamatan, siapa yang diteliti, ya, targetnya. Makanya ada populasi target, ada populasi sumber gitu ya. Ada populasi yang tidak terjangkau, ada populasi yang terjangkau. Kalau saya sarankan sih, Anda nelitinya yang terjangkau aja. Yang terjangkau aja misalnya banyak, nah, tapi nanti diambil sampel. Gitu, ya. Nah, sebaiknya lagi diketahui jumlahnya berapa populasi itu. Ya. Jadi kalau Anda mau neliti tentang
misalnya remaja gitu ya di Cimahi jumlahnya berapa. Tapi memang ada kalanya populasi tidak diketahui dengan pasti jumlahnya, ya, karena data tidak tercatat dengan baik. Gitu. Ya, ada yang seperti itu, tapi itu juga bisa. Yang penting tahu targetnya siapa, di mana, walaupun mungkin jumlahnya belum tahu dengan pasti. Nanti rumusnya pakai presisi, ya. Itu juga bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian secara garis besar hanya ada dua kalau kita melihat besar sampel, yaitu tujuannya estimasi parameter populasi atau uji hipotesis. Nah, yang sering terjadi kesalahan itu menganggap penelitian sebagai estimasi, padahal seharusnya uji hipotesis. Nah, gitu ya. Jadi nanti Anda mengarahnya milihnya yang tujuannya uji hipotesis kalau menentukan besar sampel. Karena saya yakin pasti mahasiswa tujuannya adalah uji hipotesis. Ya. Nah, kemudian bicara data. Tadi ya sedikit sudah saya singgung, ada yang bilang data itu kumpulan informasi. Tapi kalau saya sebenarnya kurang sependapat. Karena justru data itu yang akan kita rubah menjadi informasi menggunakan metode statistik. Karena data dengan informasi itu berbeda. Kalau data belum mempunyai makna, kalau informasi sudah mempunyai makna. Ya, jadi kalau data itu keterangan mengenai suatu hal dari seseorang atau kumpulan orang dalam bentuk angka-angka. Ada yang bilang, Pak, data kan nggak selamanya dalam bentuk angka. Iya, misalnya kayak kecemasan, rasa nyeri. Iya, tapi kalau Anda nanti dianalisis menggunakan statistik, harus diubah jadi angka. Misalnya kalau sangat nyeri, 9 gitu. Cukup nyeri 6 gitu. Karena kalau statistik bicara angka. Beda kalau penelitiannya kualitatif kan. Nah, jadi statistik ini dipakai kalau penelitiannya kuantitatif ya atau mixed method ya. Kalau mixed method kan ya ada statistiknya, ada kualitatifnya. Ya, jadi data sesuatu yang sifatnya empirik dari dunia yang penuh ketidakpastian ya. Misal kita membahas data seorang responden, misalnya pasien, kita dapat membicarakan angka-angka mengenai tinggi badan, berat badan, tekanan darahnya berapa, datanya, kepuasan pelayanan rumah sakit. Ya. Jadi saya kalau sangat puas, nilainya 5, cukup puas 3, tidak puas 1. Nah, jadi data manusia mulai dari populasi, individu, bisa organ, jaringan, sel, subseluler, protein, gen sampai molekul. Jadi biostatistik digunakan luas, walaupun yang mendalami adalah kesehatan masyarakat, bahkan ada peminatannya biostatistik. Ada juga yang peminatan statistik satu dengan peminatan epid di tempat lain. Nah, kalau di Fitgas sudah saya siapkan materi tentang peminatan biostatistik, tapi sampai sekarang belum terpenuhi kuotanya yang mau ngambil biostatistik. Ya. Tapi kalau ada yang minat sudah disiapkan sebenarnya sama saya materi-materinya. Tapi nggak apa-apa karena Anda mengambil peminatan apapun, K3, Kesling, AKK, apalagi peminatan EPID gitu ya, itu pasti semuanya butuh statistik. Recording in progress. Statistik ada di semua peminatan akhirnya pada saat riset kan. Kalau penelitiannya kuantitatif. Nah, kemudian berkembang ternyata statistik juga dibutuhkan di keperawatan. Makanya saya juga ngasih materi kan dari dulu di S1 dan S2 keperawatan. Ya. Nah itu ya, kemudian di kedokteran, ya, apalagi di kedokteran malah banyak kuantitatif penelitiannya. Ya. Saya ngajar di S2 kedokteran itu banyak risetnya kuantitatif. Kalau di keperawatan masih ada yang kualitatif ada, walaupun jumlahnya banyak, kesmas juga banyak ada. Ya itu nanti pilihan, silakan aja Anda mau meneliti yang mana, kuanti atau kuali. Yang jelas semua ada konsekuensinya. Kalau kualitatif, nggak menggunakan metode statistik, tapi ngolahnya juga bisa pakai program.
Kan kalau statistik ngolahnya programnya banyak ya pilihannya. Misalnya ada Stata, ada Epinfo, ada SAS, ada JABS, ada SPSS yang banyak dipakai bahasa SPSS ya. Ada kalau pemodelan bisa pakai Amos, Israel. Gitu. Nah kalau kualitatif ya programnya kayak NVivo, Atlas untuk mengolah data kualitatif. Ya nanti itu bisa dipelajari lah lebih lanjut oleh Anda. Ya. Ya, nanti itu akan dibahas di metodologi penelitian lah ya. Karena itu memang jauh berbeda metode di lapangannya, kuanti dengan kuali. Nah, jadi bentuk data manusia itu sangat kompleks. Data populasi umumnya data statistik yang terstruktur, ya. Tetapi sering bersifat tekstual, ya, ketika bersumber media sosial. Nah, ini salah satu eh, yang kita bisa olah nanti ya, data-data di media sosial yang begitu bertebaran gitu ya. Nah, data klinis setiap hari volumenya bertambah dengan cepat, data jaringan, data organ, kemudian berupa image, gambar, kan Anda juga sering lihat tuh. Jadi data itu banyak sekali, sampai data gen yang kaya informasi. Nah, ini salah data harus up to date, apa ya, up to date tuh harus terkini gitu ya. Kalau up to date tuh berapa lama itu ukuran? Ada yang tahu nggak? Kalau sebulan masih up to date nggak? Setahun masih up to date nggak? Tahu nggak ukurannya up to date itu berapa lama? Data terakhir aja Pak, belum ada data terbaru. Ya, up to date ya. Jadi kalau kalau menurut saya up to date itu tergantung dari jenis sifat datanya ya. Ada data yang sebulan sebulan udah nggak up to date menurut saya, sebulan 2 bulan udah nggak up to date. Misalnya kayak KLB diare gitu ya. Ya orangnya udah pada sembuh diare. Tapi ada data yang 1 tahun masih up to date ya. Misalnya apa itu? AKI, AKB itu masih up to date lah setahun ya. Nah, itu nanti dilihat aja jenis sifat datanya apa. Nah, itu tadi akurat, reliable, reliabilitasnya bagaimana, validitasnya, objektif, itu syarat data. Nah, jadi untuk mendapatkan data yang valid, reliable dan objektif ya dalam penelitian kuantitatif, maka instrumen penelitiannya harus valid dan reliable. Ya, instrumen itu alatnya. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar pada sampel yang representatif. Jadi sampelnya harus mewakili populasi, gitu ya. Nah itu ya nanti tantangannya seperti itu. Nah kemudian Anda harus tahu konsep variabel, ya, karena inti penelitian adalah ingin mengungkap variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Jadi variabel itu ciri individu yang dipelajari diukur bentuknya berupa nilai-nilai yang bervariasi. Ya. Misalnya variabel berat badan, ya berarti datanya angka-angka berat badan dalam satuan kilogram. Misalnya variabel jenis kelamin, ya datanya pria wanita. Jumlah anak variabel datanya ya angka-angka jumlah. Nah, jadi nanti Anda harus menetapkan variabelnya apa. Jadi kan pertama nanti Anda mengidentifikasi masalah pada saat riset. Masalahnya sudah dapat ditunjang oleh data yang valid, yang akurat, up to date, baru Anda mendapatkan tema kan. Tema riset Anda, tesis. Setelah itu Anda membuat judul kan gitu. Nah, baru di situ Anda harus pelajari variabelnya apa yang akan diteliti dari tema itu. Gitu. Sudah tahu menentukan variabel itu bagaimana? Nah, itu nanti di metodologi penelitian ya.
intinya baca referensi ya untuk menentukan variabelnya. Walaupun bisa juga dikembangkan dari kondisi lingkungan yang ada gitu. Itu juga bisa jadi variabel. Misalnya variabel tinggi badan ya. Jadi harus terukur ya. Selain bervariasi ukurannya harus jelas variabel itu. Misalnya tinggi badan, ukurannya apa? Ya jarak antara ujung tumit kaki dan puncak kepala. Satuannya harus tahu ya dalam sentimeter. Alat ukurnya apa yang digunakan? Meteran tinggi badan. Nah, jadi nanti setiap variabel yang Anda teliti harus tahu indikator, batasannya, nilai satuannya, dan alat ukur yang digunakan apa. Nah, itu aja. Jadi sebenarnya sederhana ya dalam penelitian. Anda meneliti apapun itu. Ya. Anda mau meneliti tentang stunting misalnya. Ya dikatakan stunting itu kalau bagaimana indikatornya. Seorang balita dikatakan stunting. Nilainya seperti apa? Hasil ukurnya, satuannya apa? Terus alatnya apa untuk menentukan anak itu stunting enggaknya? Gitu kan? Nah, ini jenis variabel secara umum ada dua menurut sifatnya itu ya. Ada kategorik dan numerik. Kalau kategorik hasil penggolongan seperti jenis kelamin, pekerjaan. Kalau numerik hasil pengukuran atau penghitungan. Ya, makanya numerik itu ada dua kan, ada diskrit, ada kontinu. Kalau diskrit hasil pengukuran, penghitungan, maaf. Kalau kontinu hasil pengukuran. Misalnya umur, tinggi badan, jumlah anak itu numerik ya. Walaupun yang harus dipahami variabel numerik bisa dirubah menjadi kategori kalau dilakukan modifikasi ya, atau transformasi data. Misalnya kayak umur. Umur itu aslinya numerik, tapi kalau sudah dimodifikasi menjadi remaja, dewasa, tua, kategori gitu. Nah, jadi di bidang kesehatan sering sekali mahasiswa itu mentransformasi data numerik menjadi kategori. Sering sekali. Sehingga nanti uji statistiknya bisa berubah. Analisis datanya bisa berubah. Nah, tapi nggak salah. Nggak salah. Kalau ada indikatornya. Dan di bidang kesehatan memang banyak sekali yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan modifikasi data. Gitu. Beda mungkin dengan disiplin ilmu lain. Gitu. Contoh yang sederhana, umur. Ini yang meneliti tentang kesehatan reproduksi. Yang tadinya berupa angka dimodifikasi menjadi risiko tinggi, risiko rendah. Acuannya jelas gitu. 20 sampai 35 lebih dari 35. Ada juga yang meneliti tentang tekanan darah. Numerik kan. Dia modifikasi hipertensi, tidak hipertensi, atau hipertensi ringan, sedang, berat gitu. Ada yang seperti itu. Banyak ya, seperti kadar HB, berat badan, tinggi badan, jadi kurus, ideal, gemuk, gitu ya. Dan itu ada indikator jelas, banyak sekali di kesehatan. Ya. Nah, kemudian yang lebih mendalam lagi nanti jenis variabel menurut skala ukurnya. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru ya. Saya hanya merefresh saja, mungkin Anda sudah sering dengar. Nominal contohnya jenis kelamin, ordinal pendidikan, interval tekanan darah, rasio berat badan gitu ya. Nah, kalau nominal ordinal itu kategori. Kalau interval rasio itu numerik. Kali ini saya ngajar S2, kalau S2 itu beda dengan S1 ya. Kalau S1 menjelaskannya mungkin lebih jelimet karena dia baru mengenal. Kalau S2 kan ini bukan sesuatu yang asing ya. Sudah sering gitu, apalagi yang di pendidikan profesinya. Nah, ini pengumpulan data. Data apa aja yang dikumpulkan? Ya banyak, bisa tentang penyakit, kematian, kelahiran, data demografi, program KP, bisa data lingkungan. Silakan aja nanti sesuai dengan tema penelitiannya.
Nah, kemudian variabel itu harus didefinisikan secara operasional. Jadi semua variabel yang Anda teliti harus didefinisikan. Yang diinginkan adalah definisi operasional. Ya. Tidak sekedar definisi konseptual. Gitu. Kenapa? Karena kalau definisi operasional itu nanti akan jelas, objektif, dan mudah diukur, itu cirinya. Operasional. Coba misalnya kalau diare, apa definisi operasionalnya diare? Ada yang tahu nggak? Ini contoh sederhana. Buang air besar lebih dari 3 kali. Ya, jadi kalau definisinya buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, nanti ketemu pasien yang datang ke puskesmas, nanyanya hanya begitu. Berapa kali Anda buang air besar sehari ini? Dia bilang 7 kali. Ya sudah, disimpulkan diare. Tapi beda lagi kalau misalnya definisinya buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi cair, gitu kan? Maka nanti ketemu pasien tidak hanya ditanya berapa kali buang air besar, tapi cair enggak gitu ya. Jadi walaupun dia bilang 7 kali, tapi nggak cair ya nggak diare. Itu gimana definisinya? Nah, jadi ini yang harus nanti didefinisikan dengan jelas secara operasional. Jadi mahasiswa bimbingan saya itu seringkali banyak bolak-balik mendefinisikan ini. Karena kalau definisinya salah, itu ngukurnya akan salah. Menanyakannya salah gitu kalau pakai kuesioner. Kalau menggunakan alat ukur yang ngukurnya akan salah. Saya sering merhatiin gitu ya, ada data-data yang simpang siur gitu ya, kadang-kadang ya. Ini yang benar mana gitu. Kok beda gitu. Contoh lah, kemiskinan di Indonesia. Ada yang bilang kemiskinan turun. Saya baca ada lagi yang bilang nggak turun gitu ya. Nah ini yang benar mana? Pernah nggak menghadapi yang seperti itu fenomenanya? Ya kan? Nah ini saya curiga mungkin definisi operasionalnya beda. Kalau miskin itu tidak bisa makan 2 kali sehari, akan berbeda kan datanya kalau miskin itu definisinya tidak bisa makan 3 kali sehari. Ya, benar nggak? Itu contoh sederhana. Nah, nanti semua variabel yang Anda teliti harus didefinisikan. Misalnya ada yang meneliti pengetahuan, sikap, yang meneliti tentang pemberian ASI, stunting, ya didefinisikan secara operasional. Sehingga nanti ukurannya jelas. Ya. Nah, ini sumber data, ada data dari kegiatan rutin, biasanya dilaporkan tiap minggu atau tiap bulan, data registrasi pasien misalnya, atau laporan-laporan ya di rumah sakit, puskesmas, posyandu gitu ya. Ada data kegiatan non rutin, ya misalnya survei. Nah, jadi nanti pada saat Anda penelitian sebenarnya bisa data primer, bisa data sekunder ya. Jadi kalau data primer Anda langsung kan ngukur ke lapangan. Kalau data sekunder kan bisa menggunakan data hasil laporan-laporan gitu. Nah, ini bimbingan saya yang sekarang ada nih yang mau neliti data sekunder. Dia mau neliti data SKI. Ya. Ya, silakan aja nanti Anda kalau mau. Ya walaupun nanti sistem penelitiannya beda ya, kemudian pengolahan datanya juga beda. Karena kalau data sekunder kan mengikuti set datanya, metodologinya. Nggak bisa semau kita, gitu ya. Nah, saya 2 kali ngasih materi seminar tentang penelitian data sekunder. Waktu di apa itu di Kalimantan saat pandemi itu sama di Unjani itu. Ya itu jadi alternatif lah ya. Karena saya lihat justru data kita yang saya lihat di jurnal-jurnal internasional ya, itu banyak orang luar yang meneliti menggunakan data kita gitu. Terutama data DHS itu ya, demografi survei itu. Kalau di kita STKI lah. Itu banyak dipakai oleh mahasiswa, nggak tahu mahasiswa, nggak tahu peneliti dari luar itu. Saya lihat kayaknya mahasiswa itu. Ya. Nah,
Jadi nanti Anda silakan aja, itu bisa diperdalam sebagai alternatif pada saat Anda nyusun tesis. Ya walaupun memang di kita masih agak ini ya, kalau data sekunder itu masih agak apa ya, kayak kurang gimana gitu ya. Padahal itu juga bagus ya, karena yang mengumpulkan kan institusi yang terpercaya gitu. Oke, ini pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting pada suatu penelitian. Nah, akurasinya pertama tergantung dari alat ukur yang digunakan. Jadi nanti kalau Anda penelitian, pertama coba dulu cari alat ukur yang terstandar ya. Cari dulu. Kenapa? Kalau dapat yang standar enak itu. Anda nggak perlu merancang instrumen, bisa langsung digunakan. Apapun penelitiannya itu, cari dulu. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengambil data harus terlatih. Ya. Makanya ada kala mahasiswa meneliti tidak biasa menggunakan instrumennya, ya harus belajar dulu. Bahkan kemarin ada mahasiswa saya yang baru lulus kemarin yang Kesmas itu, ada di luar kemampuannya pada saat mengambil data. Misalnya tentang apa itu LBP gitu. Ya. Nah, itu apakah dari hasil diagnosis dokter gitu. Ternyata iya, kalau diagnosis dokter kan berarti yang berwenang dokter. Sehingga ada kalanya penelitian itu harus melibatkan profesi lain gitu, untuk menjaga keakuratan data. Seperti saya misalnya memeriksa makanan. Saya bisa ngambil makanannya, tapi meriksanya saya kurang mampu, makanya saya melibatkan dosen analis gitu, yang bisa nguji lab gitu. Nanti Anda suka seperti itu ya. Recording stopped. Kemudian situasi wawancara juga harus diperhatikan ya. Karena kalau situasinya tidak pas, mewawancara responden bisa jadi datanya bias. Terutama kalau di pelayanan ya. Itu coba dikondisikan nanti kalau wawancara. Mungkin dikondisikan ada ruangan khusus gitu ya untuk wawancara, atau bisa jadi harus datang ke rumahnya. Gitu. Kemudian metode pengumpulan data ada pengamatan, wawancara, ada responden mengisi sendiri, ya itu pakai angket, kuesioner, ya, atau juga bisa pakai internet kalau sekarang ya, pakai Google Form gitu ya, bisa polling ya, pakai internet ya, mengukur langsung ya, pakai alat-alat ukur seperti mengukur berat badan, tekanan darah gitu. Nah ini alat pengumpulan data, nanti dilihat tipe instrumennya. Kalau wawancara berarti nanti ada pakai panduan wawancara ya. Kalau responden mengisi sendiri kuesioner, nah, nanti ada checklist di situ. Kemudian yang diperhatikan kelompok sasarannya siapa. Nanti instrumennya akan menyesuaikan. Contohnya membuat kuesioner. Neliti lansia, neliti remaja, neliti anak-anak, itu harus beda. Ya, tipe pertanyaannya beda, ya kan? Bisa jadi kedalaman materinya yang ditanyakan juga beda gitu. Ya kan? Kalau anak-anak SD yang diteliti, ya yang ringan-ringan gitu. Beda kalau yang diteliti remaja. Nah, ini seperti ini nanti harus dipahami oleh Mas. Kelompok sasaran. Kemudian tipe pertanyaannya seperti apa kalau pakai questionnya? Apakah pertanyaan tertutup atau terbuka? Atau dikombinasi? Ya. Apakah satu pilihan atau pilihan ganda atau pakai skala Likert? Ya. Nah, ini pengolahan data, tujuan mengolah data, terjaminnya data akurat. Ya, data terhindar dari kesalahan pengumpulan data dan kesalahan saat entry data. Kemudian menyiapkan data agar mudah dilakukan analisis. Itu tujuan pengolahan data. Tahapannya ada editing, memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi kuesioner, karena pada umumnya masa pakai kuesioner ya, saya contohkan.
Lakukan kompilasi kalau datanya berasal dari berbagai sumber. Ya. Lakukan pengecekan kebenaran data. Ya. Karena bisa jadi responden itu asal nyonteng kalau nggak hati-hati ya. Ada pertanyaan pertama, apakah Anda menggunakan alat kontrasepsi? Pilihannya iya tidak. Nomor 2, jenis kontrasepsi apa yang Anda gunakan? Ada pil, IUD, suntik gitu. Nomor 1 dia jawab tidak. Nomor 2 jawab IUD gitu. Aneh itu. Tidak KB kok pakai IUD gitu. Nah itu. Nah itu nanti dicek seperti itu ya. Kemudian ada nggak data yang missing gitu, yang hilang gitu, nggak diisi, ya. Mungkin karena lupa, kelewat, atau dia bingung dengan pertanyaannya, kan bisa terjadi responden. Ya. Kemudian di coding, ya, merubah jawaban pertanyaan yang tadinya huruf dalam bentuk angka. Misalnya pendidikan, SD dikali kode 1, SMP 2, dan seterusnya. Baru nanti processing entry data, memindahkan isi kuesioner ke media komputer, yang sederhana pakai Excel. Nah, kalau mau kompleks ya pakai SPSS atau Stata. Ya. Oke, nah kemudian cleaning data, mengecek variasi data. Ya. Nah, ini seperti ini misalnya. Pendidikan awalnya pilihannya ada SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. 1, 2, 3, 4. Tahu-tahu ada kode 7, 4 orang gitu. Ini pendidikan apa? Nah, ini bisa jadi salah entry. Ini konsistensi data tadi ya. Yang KB ada 20. Ditanya jenis KB-nya, totalnya 24. Nah, ini berarti kan aneh gitu. Harusnya kalau yang ber-KB 20 ditanya jenis KB-nya apa ya totalnya 20. Mengecek tabel silang. Nah, itu yang aneh ya, ada 2 orang, umurnya 15, jumlah anaknya 10 gitu. Oke. Kemudian transformasi data atau modifikasi data. Tujuannya melakukan perubahan variabel menjadi variabel baru sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jenis-jenisnya bisa merubah nilai dari sebuah variabel, mengelompokkan variabel ke dalam nilai yang berbeda, mengelompokkan nilai-nilai variabel ke dalam variabel baru, bahkan bisa mengekstraksi sebagian dari nilai dalam variabel. Ya. Nah, ini contoh misalnya mengubah nilai dari suatu variabel. Ini penimbangan 20 bayi, kemudian dikelompokkan ada yang BBLR tidak BBLR, kemudian digambarkan ternyata yang BBLR ada 5, yang tidak BBLR ada 15. Contoh lagi misalnya pendidikan, ya, dikelompokkan rendah, sedang, tinggi. Ya. Rendah kalau tidak sekolah, SD, sedang SMP atau sederajat, SMA, pendidikan tinggi, ya, itu kalau di 3. Ini mengelompokkan nilai-nilai variabel ke dalam variabel baru. Misalnya ini tentang imunisasi, ya misalnya. Nah, nanti ada lengkap dan tidak lengkap. Lengkap kalau sudah diimunisasi semua. Nah, itu untuk yang pengantar ya. Silakan ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke hipotesis. Izin Pak, izin perihal tadi Pak masih kurang paham yang angka 1,96 kalau nggak salah ya Pak. Karena selama ini yang saya dapatkan itu perihal derajat kepercayaan yang 95% Pak. Jadi yang 1,96 itu maknanya seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Ya, jadi kalau kita itu indikator baku ya. Nanti kalau memilihnya itu namanya Z-score. Jadi nanti kalau Anda di perhitungan statistik termasuk di hitungan sampel, kalau ada tulisan Z dalam kurung 1 min alfa per 2. Nah, itu bacanya Z-score. Jadi Z-score itu sudah baku, tergantung dari tingkat kepercayaannya. Kalau Anda menggunakan tingkat kepercayaan 90%, 95%. Kalau 90%,
tingkat kepercayaan itu kan kata lainnya tingkat kebenaran ya. Nah, kalau tingkat kebenaran kan lawannya ada tingkat kesalahan. Alfa kan tingkat kesalahan itu kan alfanya. Jadi kalau 90% berarti alfanya 10%, 0,1. Ya, berarti Z-score-nya 1,64 gitu kan. Kalau 95% alfanya 5%, 0,05 kan? Z-score-nya 1,96. Kalau 99% tingkat kepercayaannya alfanya 1%, 0,01. Z-score-nya 2,57. Nah, itu standar baku. Jadi nanti kalau Anda di perhitungan statistik, saya mau pakai Z-score-nya berapa? Ya lihat aja Anda penelitiannya menggunakan tingkat kepercayaan berapa gitu. Dan itu nanti akan mempengaruhi jumlah sampel ya penggunaannya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, ya sampelnya semakin besar nanti. Coba aja nanti Anda hitung-hitung pakai 95% atau pakai 90%, nanti ketemunya beda gitu. Yaitu. Oke, ada lagi coba saya lihat. Untuk DO apakah boleh sesuai maksud penelitian atau harus berdasarkan referensi? Ya. Definisi operasional itu pertama berdasar dari definisi konseptual. Kalau definisi konseptual itu teori kan. Tapi kalau definisi operasional sudah disesuaikan dengan penelitian kita. Gitu. Operasional di dalam penelitian kita. Paham nggak maksud saya? Contoh apa ya misalnya? Contoh gini lah, yang sederhana aja lah. Kalau umur itu apa? Umur itu definisinya umur. Kalau misalnya Anda meneliti umur, variabelnya, kan harus didefinisikan tuh. Umur itu apa? Umur akumulasi bulan, Pak. Umur. Misalnya yang saya teliti mahasiswa. Yang saya teliti mahasiswa ini nih. Satu kelas ini. Saya mau meneliti mahasiswa ini, variabelnya salah satunya umur. Kaitannya misalnya nanti saya korelasikan dengan tekanan darah misalnya. Jadi kan umur didefinisikan. Jadi kan bukan bulan kan kalau mahasiswa, kecuali yang diteliti bayi ya. Mungkin bulan gitu. Kalau mahasiswa ini apa berarti? Umur definisinya. Tahun ya. Tahun. Ya definisi. Nah, kalau mendefinisikan, kata kuncinya satu dulu saya kasih tahu. Kalau mendefinisikan, kata kuncinya jangan mengulang apa yang didefinisikan. Apa umur itu? Jadi jangan bilang umur merupakan umur mahasiswa, jangan gitu. Lamanya waktu hidup dari subjek yang dinyatakan dalam tahun. Ya, ya itu sudah bagus tuh ya. Lamanya hidup ya. Mahasiswa ya harus terukur, Pak. Lamanya hidup tuh kapan? Kapan sampai kapan gitu. Kan nanti saya pengen tahu umur Bapak berapa. Kan gitu. Ya, Pak, berarti definisinya gimana? Tadi udah hampir bagus itu. Gimana? Umur adalah Lama hidup dari lahir sampai sekarang. oke. Nah, ini udah bagus ya. Tadi apa ya? Bu Sonya ya? Ya, Bu Sonya. Iya, Nah, oke, sekarang ini definisi kata Bu Sonya ini udah mulai operasional ya. Lama hidup mahasiswa dari lahir sampai sekarang. Oke, saya tanya, Bu Sonya umurnya berapa kalau saya tanya? Saya kan neliti nih sekarang. Bu Sonya umurnya berapa? 32, Pak. 32. Lahirnya bulan apa? Bulan Mei. Oke, 32 itu Mei kemarin atau Mei yang akan datang? Mei kemarin. Ya, kalau Mei kemarin berarti Ibu 32,5. Oh, harus Ya. dalam hitungan, ditambah dalam hitungan tahun ya, Pak? Enggak, maksud saya gini, kalau umur biasanya nggak ada desimal. Oh, iya. Nah, sekarang bagaimana definisinya supaya Anda ketemu 32? Oh, berarti dari sejak lahir sampai dengan ulang tahun terakhir.
Iya, betul. Nah, itu yang benar. Ya. Kan indikatornya jelas kan? Jadi nanti kalau mendefinisikan seperti itu. Ya. Baik, Maksud Pak. saya begini Pak, kalau kayak tadi ya contohnya kita mendefinisikan umur gitu. Nah kita kan punya definisi sendiri itu peneliti misalkan. Apakah nanti kalau di tesis itu boleh kita mendefinisikan sesuai kita sendiri dengan maksud kita sendiri sebagai peneliti atau memang kita harus punya referensi dari ahli gitu bahwa umur itu apa gitu Pak? Iya, jadi yang pertama yang perlu dipahami, Bapak baca dulu referensi, tapi dikembangkan menurut kita, gitu loh. Kayak tadi kan, umur itu kalau secara definisi, umur itu hanya masa hidup seseorang, gitu aja kan. Tapi kan kita dimintanya definisi operasional. Nah, Bapak membuat kalimat sendiri secara operasional. Dikembangkan sendiri gitu loh, Pak. Supaya nanti si variabel itu ukurannya jelas, indikatornya jelas. Soalnya Bapak lihat tuh di internet, kalau saya tanya, saya mau meneliti pendidikan. Apa itu pendidikan? Definisi pendidikan itu apa? Ya kan? Apa? Dapat yang pendidikan apa definisinya? Proses yang ditempuh seseorang dalam pembelajaran yang kayak yang ditempuh secara apa dibuktikan dengan ijazah atau bukti lainnya gitu Pak. Iya, kalau dilihat di internet kan begitu ya. Pendidikan itu kan proses ini ya, apa itu saya baca, proses Pembelajaran. pembelajaran yang Ya. ditempuh, gitu kan? Ya, nah, misalnya Anda yang diteliti ibu hamil misalnya. Kalau operasionalnya bagaimana? Jadi pendidikan apa? Kan kita harus membuat sendiri. Definisi operasional itu kita harus membuat sendiri. Tapi acuannya adalah dari konseptual tadi. Nah, sekarang yang diteliti ibu hamil. Berarti pendidikan apa? Nanti kan kita nanya ibu, pendidikannya apa kan? Kita menyimpulkan setiap responden ibu hamil itu apakah dia SMP, SMU, perguruan tinggi kan gitu. Kan definisinya harus tahu dulu. Kayak kira-kira apa definisinya? Jenjang sekolah yang ditempuh, Pak. Oke, jenjang sekolah yang ditempuh. Oke, ya. Tapi harus hati-hati. Sekolah itu ada dua, ada sekolah formal, ada informal. Oke, berarti ngarahnya kan formal kan? Berarti Iya. jenjang sekolah formal yang ditempuh. Oke, sekarang misalnya saya ketemu responden, ibu-ibu. Saya tanya, Bu, Ibu pendidikan yang ditempuhnya apa? SMA. Ya langsung tulis aja SMA, karena dia pernah SMA. Tapi bagaimana kalau dia nggak lulus? SMA kelas 2, terus keburu nikah. Ya, kalau di desa kan kadang-kadang gitu, belum sampai lulus SMA udah nikah. Tapi dia menempuh SMA. Tapi kalau nanyanya hanya tadi, kalau definisinya yang ditempuh, dia nempuh SMA tapi nggak selesai. Oh, Ditambahkan dengan ini mungkin Pak dapat ijazah atau enggak? Ah, iya. Dia dapat ijazah SMP. Ya, berarti SMP gitu ya. Iya, jadi definisinya mungkin jenjang sekolah formal yang ditempuh ibu hamil terakhir yang ditamatkan. Ditambahkan. Ya, jadi walaupun dia bilang SMA, nanti ditanya lagi, jangan cukup. Jadi definisi itu berkaitan dengan nanti kita ngukurnya gitu. Iya, betul. Kita ketemu Bu, Ibu jenjang sekolahnya apa terakhir? SMA, jangan langsung ditulis SMA. Tanya lagi, lulus enggak? Betul. Dia bilang nggak lulus, ya berarti nggak SMA. Iya. Kalau definisinya sampai lulus. Gitu. Jadi nanti seperti itu ya, setiap variabel.
Ya ini memang sesuatu yang tidak mudah kalau nanti variabelnya bervariasi, ya kan? Ya misalnya ada yang meneliti sikap, ya, ada yang meneliti perilaku, ada yang meneliti kadar HB, ada yang meneliti macam-macam, ya. Indikatornya harus jelas definisi. Oke, itu kalau mau bertanya boleh langsung atau di chat ya, di chat roomnya juga bisa. Saya materinya selanjutnya sebentar. Oh ini. Ya, jadi kalau di RPS itu uji hipotesis ya. Jadi kalau uji hipotesis itu berarti penelitiannya sudah analisis ya. Analisisnya sudah bivariat lah ya, minimal. Jadi kalau univariat kan analisis univariat masih belum ada hipotesis kan. Setelah univariat baru dilanjutkan ke bivariat kan. Jadi ini saya lihat loncat ya. Kita belum membahas analisis univariat, sudah membahas tentang bivariat. Bentar. Atau materinya saya modifikasi dulu ya supaya urut ya. Jadi saya bahas dulu analisis univariat dulu deh. Jadi analisis data itu ada 3 ya. Ada analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat gitu ya. Nah nanti multivariat setelah UTS kalau lihat materinya. Nah jadi kalau mau urut univariat dulu harus paham sebelum masuk bivariat dan multivariat. Karena kalau S2 ya minimal sampai bivariat analisis statistiknya. Tapi kalau bivariat pasti melalui univariat dulu sebelum mengkaitkan, melihat pengaruh, perbedaan, hubungan, pasti menggambarkan dulu kan, mendeskripsikan dulu setiap variabel yang diteliti. Itu kira-kira ya. Oke, saya sampaikan dulu aja yang sekarang yang univariat dulu. Nanti minggu depan kita masuk analisis univariat, uji hipotesis supaya urut. Ya. Ya, jadi analisis data ya, kita masuk sudah analisis data, dan saya rasa rekan-rekan sudah sering dengar ya, analisis data, menganalisis data. Apa itu analisis data? Gitu kan? Analisis data itu artinya memberi makna data atau memberi arti data.
Hasil analisis data merupakan suatu kesimpulan yang menjadi suatu informasi. Nah, bedanya data dengan informasi, informasi sudah mempunyai arti, ya. Kalau data belum mempunyai arti, gitu ya. Misal ya, Recording in progress. hasil analisis data melaporkan bahwa rata-rata IMT wanita yang berkunjung ke klinik X yaitu 29 IMT. Ini ada informasi seperti ini. Ini informasi ini hasil dari analisis data. Ya. Kalau rekan-rekan dapat informasi seperti ini, ya, rata-rata IMT wanita yang berkunjung ke klinik X 29. Apa kesimpulannya? Rata-rata Obesitas. obesitas. Terus ya. Iya, berarti wanita yang berkunjung ke klinik X banyak yang mengalami obesitas. Gitu. Oke. Analisis data dilaporkan bahwa rata-rata umur wanita yang berkunjung ke klinik X adalah 18 tahun. Apa kesimpulannya? Remaja. Remaja. Iya, kalau menyimpulkan disesuaikan dengan tema penelitiannya nanti. Disesuaikan dengan substansi yang ditelitinya. Kalau nelitinya tentang apa ya, psikologi, tentang sosial, sudah betul tadi bahwa yang datang ke klinik X banyak remaja. Nanti kan baru belajar tentang kenapa remaja banyak ke klinik X, psikologi gitu. Terus sosial mengalami apa, gangguan apa, gitu kan. Tapi beda lagi kalau Anda nelitinya tentang kesehatan reproduksi. Ayo, berarti apa ini? Kesimpulannya. Kalau pernikahan dini barangkali Pak. Ya, ini nggak ngomongin nikah ya. Ya, artinya yang datang ke klinik kalau ini bicara tadi ya Jalan. wanita, kemudian kalau memang dia benar, kalau dia misalnya hamil ya berarti betul dia pernikahan dini. Atau kalau kesehatan reproduksi berarti banyak wanita yang usia risiko tinggi, Iya, betul. ya lahir melahirkan, apa hamil dan melahirkan, gitu. Nanti tergantung dari risetnya apa. Nah, itu baru kesimpulan, nanti dianalisis lebih mendalam. Nanti tugas Anda menganalisis. Apapun hasil penelitian bisa dianalisis. Ya. Nah, analisis akan maksimal pertama kalau menguasai statistik. Ya. Bagaimana mengolah, menganalisis data dengan baik sesuai dengan kasusnya. Ya. Apakah cukup rata-rata? Apakah harus ada mediannya? Ya kan? Atau nanti pakai uji statistik tertentu. Nah, itu kan harus ada pemahaman tentang statistik. Kemudian menguasai substansi. Seperti tadi Anda bilang di sana banyak yang pernikahan dini karena Anda tahu substansinya. Kenapa pernikahan dini? Karena kurang dari 20 tahun gitu kan. Kayak tadi misalnya kenapa banyak obesitas? Karena tahu kalau IMT itu di atas 25 obesitas gitu misalnya. Itu substansi. Makanya yang paling krusial dalam riset itu paham substansi. Kemudian menguasai paket program statistik komputer. Karena sekarang sudah computerized, ngolah data, ya nanti harus belajar. Ya. Nah ini kedalaman analisis. Pertama tergantung dari jenis penelitiannya, apakah kuantitatif atau kualitatif. Ya. Karena begini, memang ada yang penelitian itu harus kualitatif. Tapi ada yang bisa kuantitatif. Jadi tidak semua penelitian itu pasti bisa dengan kuantitatif, nggak begitu. Ya. Bahkan untuk mendalam lagi, bisa jadi harus mixed method. Kuantitatif dan kualitatif. Atau kualitatif baru kuantitatif. Gitu. Itu riset seperti itu nanti. Ya misalnya kalau misalnya hanya pengen tahu bagaimana tingkat kecemasan
skornya berapa, apakah dia sangat cemas, misalnya yang mengalami apa perundungan ya, apa bullying. Sekarang lagi tren ini kasusnya bullying misalnya, perundungan. Kan kalau statistik paling tahu apakah mengalami perundungan, iya tidak, berapa sering gitu. Dalam 1 bulan misalnya 3 kali, sekali, gitu, atau 5 kali. Gitu. Itu kan kuantitatif. Tapi beda lagi kalau Anda mau meneliti bagaimana ya, misalnya dampak dari perundungan itu yang dialami oleh siswa misalnya. Apakah kecemasannya sampai apa, dia mengalami apa, ya yang dirasakan secara kualitatif kan. Nggak bisa dengan kuantitatif, ya kan? Itu harus dilakukan in-depth interview, ya kan? Atau yang melakukan perundungan juga yang diteliti kan, meneliti bisa dua ya, bisa yang dibullying, bisa yang melakukan kan. Yang melakukan itu juga bisa diteliti. Kenapa Anda melakukan bullying kepada temannya? Jadi di kualitatif bisa jadi mungkin dia kurang perhatian orang tua, ya kan? Bisa jadi mungkin dia dendam, gitu kan? Itu kan harus digali secara kualitatif, nggak bisa, ya kan? Dan yang seperti itu nanti arahnya ke kualitatif itu. Apakah cukup fenomenologi atau case study, nanti kan arahnya ke sana. Yang bagus lagi apakah sampai ke grander theory, ya. Nah, itu nanti ke riset lah itu ya. Nah, kemudian jenis sampel yang dibandingkan, ya, apakah sampelnya independen atau dependen? Tahu nggak sampel independen? Pernah dengar nggak independen itu jenis apa? Ada yang pernah dengar nggak? Independen itu jenis apa itu? Yang mempengaruhi sama yang dipengaruhi mungkin Pak ya? Jenis apa itu maksudnya? Variabel Pak. Iya. Selama ini mungkin Anda pernah dengar dependent independent itu jenis variabel, betul. Dependent itu yang dipengaruhi variabel Y ya kan? Independent itu variabel bebas, variabel X kan. Nah, di sampel juga ada istilah sampel dependent independent. Sekarang kita bicara aja sampel, bukan variabel. Apa itu sampel independent? Kelompok sampelnya berbeda. Misalnya saya ingin menganalisis perbedaan tekanan darah mahasiswa Recording antara stopped. mahasiswa laki-laki dan perempuan. Berarti sampel saya independen. Karena ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Kalau sampel dependen itu kelompok sampelnya sama, satu diukur berulang kali. Misalnya saya pengen tahu bagaimana perbedaan tekanan darah mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat sebelum dan setelah kuliah statistik. Berarti dependen ya Pak? Itu dependen. Karena kelompoknya satu kan, kelompoknya. Orangnya kan ini aja. Iya. Tapi diukur berulang kali. Sebelum dan setelah kuliah. Bahkan nanti bisa berulang kali. Posnya itu berulang kali, tidak cukup sekali. Karena ada yang butuh evaluasinya nggak cukup sekali memang. Dalam case tertentu. Nah, nanti silakan Anda mau sampelnya apa nanti pada saat penelitian. Recording in Nanti progress. menganalisisnya akan berbeda ke dalam. Kemudian jenis variabel kategorik apa numerik. Ya. Nah, memang kalau menganalisis data kategorik itu sederhana ya, nominal ordinal. Tapi akan lebih mendalam lagi kalau memang data itu numerik. Banyak yang bisa dianalisis, bisa dihasilkan kalau data itu numerik. Nanti Anda kalau ke depan menganalisis data akan terlihat perbedaannya. Walaupun tadi ya kalau orang kesehatan seringnya dimodifikasi yang numerik jadi kategorik. Enggak salah sih, cuma analisisnya lebih sederhana biasanya. Kemudian jenis kenormalan data, ya distribusi data yang normal atau tidak normal. Nah, nanti juga berkaitan dengan pemilihan uji statistiknya.
Misalnya kalau normal sebaiknya pakai uji-uji parametrik. Kalau non parametrik itu biasanya distribusi datanya tidak normal. Nanti menganalisnya juga beda kan. Kalau non parametrik itu biasanya simpel ya, dia tidak banyak hasil gitu ya. Hanya ada enggaknya hubungan perbedaan gitu. Tapi kalau parametrik kenapa lebih banyak hasilnya, analisnya lebih banyak gitu. Nah, ini jenis analisis data ada univariat, bivariat, dan multivariat. Kalau univariat itu hanya menggambarkan deskripsi setiap variabel yang diteliti. Nah, nanti ini tergantung dari jenis datanya. Kalau numerik, biasanya yang dideskripsikan min, median, standar deviasi, minimal, maksimal, estimasi. Kalau kategorik, proporsi. Nah, kemudian analisis univariat juga mendiagnosis asumsi statistik lanjut. Ya, tadi dideteksi nilai ekstrimnya, nilai outliernya bagaimana, distribusi datanya bagaimana, sehingga nanti kalau dilanjutkan ke bivariat pakai uji apa, itu nanti dideteksinya di univariat. Makanya penting memahami univariat dulu sebelum ke bivariat, karena ini nanti dilanjutkan menentukan pada saat bivariat sampai multivariat. Nah, kalau bivariat sudah diagnosis data, ini sudah melakukan uji hipotesis, ya, nanti mengkaitkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi dua variabel dikaitkan. B itu kan dua ya, bivariat, dua variabel dikaitkan. Walaupun bisa jadi penelitiannya nggak hanya dua variabel. Bisa jadi, apalagi kalau S2, saya yakin nggak boleh single. Saya S1 aja udah nggak boleh single. Variabelnya nggak boleh single. Apalagi S2. Tahu nggak maksudnya single itu? Single variabel itu tahu nggak? Univariat. Iya, single variable itu misalnya ada meneliti hanya hubungan umur dengan tekanan darah, itu namanya single variable. Itu S1 aja saya udah nggak boleh. Minimal ya dua lah. Misalnya hubungan stres dengan umur dengan tekanan darah. Apalagi nanti S2 gitu. Kalau kuantitatif kan harus sampai pemodelan, kecuali eksperimen ya. Ya variabelnya harus banyak gitu ya. Tapi ya jangan banyak banget gitu ya. Karena saya pernah mendampingi mahasiswa S3 yang ngambil S3 di Taiwan itu ya. Variabelnya itu ada 20-an itu ya. Prof-nya minta 20-an mahasiswa S3. Ya nggak salah sih ya, nggak salah. Tapi itu aspek statistik itu. Hanya aspek statistik. Karena memilih variabel juga jangan hanya dari aspek statistik. Tapi juga dari aspek substansi juga harus diperhatikan. Ya. Gitu. Nanti kalau ada milih-milih variabelnya apa nih gitu. Makanya harus banyak baca artikel jurnal. Nah, kalau multivariat sudah pemodelan kuantitatif. Ya. Nanti kita akan bahas ya yang minggu-minggu depan bivariat, multivariat dari setelah UTS. Nah, ini analisis univariat tadi mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti. Yang dideskripsikan itu mau numerik maupun kategorik sama ya. Yang dilihat ukuran tengah dan ukuran variasi. Nah, ukuran tengah kalau variabelnya numerik apa? Min, median, modus. Ya, tendensi sentral. Ya. Nah, seperti ini, rata-rata kadar HB-nya 12, mediannya 12, kebetulan modusnya tidak ada. Dan kelemahan nilai min terpengaruh data ekstrim. Sedangkan kelebihan median tidak terpengaruh data ekstrim. Jadi nanti kalau ada data ekstrim, menyimpulkannya jangan pakai median. Kalau ada data ekstrim, menyimpulkannya pakai median. Kalau nggak ada data ekstrim, bisa pakai min. Karena nanti kalau ada data ekstrim, Anda pakai min, nanti nggak menggambarkan. Nah, kalau variabelnya numerik, ukuran variasinya yang sering dipakai varian dan standar deviasi. Seperti ini ya. Ini kalau kita lihat kadar HB antara yang di desa A dengan desa B. Rata-ratanya sama. 12. Kalau kita menyimpulkan mana yang lebih bervariasi, kan standar deviasi itu melihat variasi data. Kalau kita melihat variasi data dari rata-rata, ini variasinya sama, gitu kan? Tapi nggak tepat kan? Kalau melihat variasi data jangan dari rata-rata.
tapi dicari standar deviasi. Dan ini sudah bisa ditebak kalau ini ya. Ini kalau dihitung standar deviasinya yang tinggi desa A. Karena desa A ini lebih bervariasi kadar HB-nya dibandingkan dengan desa B. Nah, bagaimana kalau kategori? Kalau kategori ukuran tengah maupun ukuran variasinya sama, proporsi. Ya, seperti ini, misalnya proporsi bumil dengan K4 60%. Ya, ukuran variasinya juga sama. Ya. Jadi lihat proporsinya. Semakin heterogen, semakin bervariasi. Semakin homogen, semakin kurang bervariasi. Itu ada mahasiswa MPKE dengan mahasiswa MKM. Mana yang lebih bervariasi jenis kelamin? Atau saya balik, mana yang lebih homogen? Yang kurang bervariasi? Yang lebih homogen yang mana? MKM, Pak. MKM. Ya, yang betul yang lebih homogen yang MPKE. Homogen kemana? Ke laki-laki atau ke perempuan? Perempuan. Ke perempuan. Jadi mahasiswa MKM lebih bervariasi, lebih heterogen jenis kelaminnya dibandingkan dengan mahasiswa MPKE. Itu ya, kalau kategori hanya begitu. Lihat proporsinya aja sudah terlihat bagaimana variasinya, bagaimana ukuran tengah. Nah, kemudian nanti estimasi. Ya. Estimasi itu memperkirakan kondisi populasi menggunakan data sampel. Data sampel itu data hasil survei. Hasil survei sampel 50 wanita yang berkunjung ke klinik X didapatkan rata-rata umurnya 30 tahun. Pertanyaannya, untuk seluruh wanita yang berkunjung, berapa ya rata-ratanya? Nah, itu estimasi. Misalnya hasil estimasinya 95% confidence intervalnya umurnya 25 sampai 35. Berarti gambaran kondisi umur wanita yang berkunjung, populasi ya itu, diperkirakan ya 95% ya dipercaya berkisar 25 sampai 35 tahun. Jadi kalau 30 tahun itu adalah rata-rata sampel, kalau 25 sampai 35 tahun itu perkiraan rata-rata umur seluruh populasi. Nah, setelah itu nanti disajikan, bisa tabel, bisa grafik, tidak boleh double penyajian. Nah, satu lagi yang sering masalah, tidak tepat ya menyajikan output komputer. Anda pakai program Stata atau SPSS atau program R, di copy paste di dalam tesis. Itu tidak tepat. Jadi nanti di bab 4 kalau di Fitkes, Anda membuat tabel sendiri, membuat grafik sendiri. Intinya hanya beberapa angka yang penting saja dari output komputer yang dibuat tabel atau grafik. Ya. Jadi simpel, karena harus komunikatif. Kalau outputnya ditampilkan, angkanya kecil-kecil, banyak, membingungkan. Mungkin Anda paham, pembaca bingung. Gitu. Ini contoh tabel distribusi frekuensi, kalau analisnya univariat, biasanya seperti ini, atau pakai grafik, ya. Bisa lingkaran, kalau nominal ordinal, atau batang, nominal ordinal juga, membandingkan data ini ya, Pareto, atau mau grafik garis, ini biasanya kaitannya dengan waktu, ya, histogram, kalau data continue. Nah ini contoh output komputer ya, ini jangan dimasukkan di dalam laporan. Kalau ada di lampiran. Ya. Oke, kenormalan data. Nah, jadi di analisis univariat nanti salah satunya melihat distribusi datanya normal apa enggak. Pilihannya banyak. Bisa pakai kurva normal. Kalau seperti bell shape normal. Kalau miring kiri, miring kanan tidak normal. Yang kedua bisa menggunakan nilai squeeness sebagai standar errornya. Kalau kurang dari 2 normal. Lebih dari 2 tidak normal. Saya seringnya pakai ini. Yang kedua ini. Di buku lain ada yang pakai uji Kolmogorov. Ya. Bahkan ada yang pakai sparrow wheel. Dia bilang kalau sampelnya kurang dari 50 pakai sparrow wheel. Kalau sampelnya lebih dari 50 pakai Kolmogorov. Tapi saya nggak pernah pakai itu. Walaupun kalau ada mahasiswa pakai, nggak saya salahkan. Karena pengalaman saya sensitif terhadap jumlah sampel. Semakin sampelnya banyak, p-value-nya semakin kecil, cenderungnya malah tidak normal. Ya gitu ya. Oke, itu aja materinya. Untuk uji hipotesis saya bahas minggu depan. Silakan kalau ada diskusi sekarang, masih ada sisa waktu.
Ya, ada yang nanya, Pak, variabelnya biomarker A. Apakah kita menjelaskan biomarker definisi? Iya betul, didefinisikan. Ya, nanti sampai jelas indikatornya apa pada saat Anda mengukur biomarker A itu bagaimana. Ya. Supaya nanti tidak salah pengukuran karena indikatornya sudah tercermin di dalam definisi operasional. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Izin Pak. Ya. Eh, Pak, tadi saya belum begitu jelas tentang interpretasi, apa ya, menginterpretasikan sama menyimpulkan itu. Itu kan kalau saya dengar tadi sama-sama meringkas ya Pak ya, tapi itu bedanya di mananya gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Kalau interpretasi itu hasil dari statistiknya. Misalnya kalau interpretasi ya, biasanya masih ada angka-angka. Ya. Misalnya responden dari sekian, misalnya dari 50 responden yang merokok ada sekian yang terkena jantung. Dari 40 yang tidak merokok ada sekian yang terkena jantung. Hasil statistik didapatkan p-value-nya 0,01, p-value kurang dari alfa berarti kan kesimpulannya ada hubungan signifikan ya antara merokok dengan penyakit jantung. Itu kan interpretasi seperti itu. Kalau kesimpulan menyimpulkan. Di akhir ya. Oh iya Pak, iya Pak. Kalau apa interpretasi berarti hanya satu variabel ya. Hanya satu apa ya, bukan variabel sih. Satu apa itu ya namanya ya? Ya, satu kelompok. Kelompok gitu ya. Itu di Ya, satu kategori. Ya, Ya. ya gitu ya. Tapi kalau kesimpulan di akhir keseluruhan berarti ya Pak. Ya, kalau kesimpulan disimpulkan. Misalnya, oh, ternyata proporsi. Jadi gini, yang sering terjadi ya, maaf aja ini kalau saya kurang tepat. Misalnya gini, tujuannya adalah tujuan khususnya mengetahui hubungan merokok dengan penyakit jantung. Ya. Kalau tujuannya ingin mengetahui hubungan merokok dengan penyakit jantung, hipotesisnya apa? Ada hubungan. Ada hubungan merokok dengan penyakit jantung. Penyakit jantung. Iya, iya betul. Ya kan? Terus interpretasinya tadi sudah saya jelaskan. Iya, iya. Kesimpulannya yang sering saya dapatkan sama. Kesimpulannya apa? Misalnya tadi ada hubungan yang signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,05. Kesimpulannya apa? Ada hubungan. Ada hubungan. Tadi hipotesisnya apa? Ada hubungan. Nah, kok sama? Berarti Anda mau penelitian lagi dong, membuat kesimpulan. Oh gitu ya Pak. Ya kan tadi barusan katanya hipotesisnya ada hubungan. Ya. Merokok dengan penyakit jantung. Jantung. Interpretasinya udah hasil statistiknya. Kesimpulannya ada hubungan. Nah, itu mah hipotesis atau kesimpulan. Ya kalau saya sih pengennya beda. Tujuan itu beda dengan hipotesis, beda dengan interpretasi, beda dengan kesimpulan. Karena kesimpulan yang benar itu dipakai dengan baik pada saat membuat saran. Gitu. Jadi kalau kesimpulannya hanya seperti itu sama aja dengan hipotesis. Ya, nanti kalau ada yang berbeda dengan saya, sah-sah aja, silakan aja. Kan tujuannya mengetahui hubungan. Kesimpulannya ada hubungan. Iya, masalahnya membuat kalimatnya sama dengan hipotesis. Ya, misalnya Anda simpulkan hasil penelitian didapatkan proporsi orang yang merokok itu lebih proporsi penyakit jantung itu proporsinya pada orang yang banyak orang yang merokok. Ya kan? Dan resikonya orang yang merokok itu 5 kali terkena penyakit jantung. Itu kan lebih enak kesimpulannya. Iya betul. Nah, terus sarannya apa? Ya, kalau tadi kesimpulannya ada hubungan merokok dengan penyakit jantung, sarannya susah. Sarannya apa? Jangan merokok. Berhenti merokok. Berhenti merokok. Tahu dari mana berhenti merokok, Pak?
Kan kesimpulannya ada hubungan Jelas, merokok dengan ya. penyakit jantung. Ya, betul. Oh iya, kan kalau ada hubungan berarti merokok mempengaruhi penyakit jantung. Iya betul, tapi secara eksplisit kan kurang. Tapi kalau tadi menyimpulkannya proporsi yang merokok banyak kena penyakit jantung, resikonya sekian. Nah, berarti betul sarannya bagaimana mencegah orang supaya tidak merokok, supaya tidak terkena penyakit jantung. Karena yang merokok itu resikonya besar terkena penyakit jantung. Kan gitu nyambung. Iya, iya, Jadi betul. saran itu bukan hanya sekedar kesimpulan itu tidak sekedar menyimpulkan gitu, bukan. Iya, iya. Karena itu akan berdampak membuat saran. Saran, ya. Kalau kesimpulannya tepat, berarti sarannya juga bisa tepat ya, Pak. Iya, karena saran yang diinginkan adalah operasional di dalam riset itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Berkaitan dengan sampel dependent, berarti eksperimen pre dan post termasuk dependent ya Pak? Iya betul. Kalau Anda eksperimen, pengen tahu pre dan post, itu sampelnya sampel dependent. Tapi juga bisa aja ada sampel dependent, ada sampel independennya. Tergantung. Karena kalau S2, nggak boleh hanya satu kelompok sampel. Harus minimal 2 kelompok sampel. Kalau S1 masih saya bolehkan. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan kewajiban Anda untuk publish di jurnal. Kalau hanya satu kelompok sampel, Anda nanti kemungkinan akan ditolaknya tinggi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi minimal ada pembanding, harus ada pembanding kalau udah S2. Kemudian minta penjelasan tentang sampel jenuh. Sampel jenuh itu sebenarnya belum ketemu jumlah sampel ya. Artinya itu sudah melebihi separuh ya dari jumlah populasi. Ya. Misalnya Anda populasinya 200, Anda hitung sampelnya 150. Anda ngumpulin sampel ketemu 110. Ternyata tidak memungkinkan dilanjutkan penelitiannya. Ya sudah jenuh karena sudah 50%. Ya, itu. Ya. Apakah ada tips atau cara supaya sampel itu bisa dikurangi? Supaya bisa mewakili populasi. Apakah bisa dengan teknik perhitungan, merubah teknik perhitungan sampel? Ya, betul. Jadi pada saat menentukan sampel itu, memang juga harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Selain karakteristik dari populasi. Kalau populasinya cenderungnya heterogen, sebaiknya memang banyak. Ya. Kalau homogen, baru Anda boleh sedikit. Kan karakteristik populasi itu harus diketahui dulu. Kecenderungannya seperti apa, homogen atau heterogen. Ya. Ya, kemudian sampling error. Iya betul. Sampling errornya berapa? Berapa persen? Ya. Nanti kita bisa hitung. Apakah penelitian meta-analisis bisa dijadikan tesis? Iya. Kemarin pada saat pandemi banyak yang melakukan meta-analisis. Ada yang S2 keperawatan itu kemarin, ya, saya dampingi untuk meta-analisis. Kan meta-analisis itu kan seperti systematic review ya. Jadi study on study itu. Tapi ternyata lebih repot ya. Jadi meneliti hasil dari riset sebelumnya. Ya, sampelnya adalah itu artikel-artikel ilmiah. Nanti dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang dipilih yang seperti apa? Ya. Yang OR-nya seperti Recording apa? stopped. Signifikansinya seperti apa? Ini telaah ya, menelaah artikel. Meneliti artikel ilmiah. Dan ternyata lebih repot saya. Ternyata nggak mudah gitu ya. Apalagi kalau sampai ke tingkat meta-analisis.
Recording in progress. Nah, itu ya nanti dipelajari lagi tentang meta-analisis. Ya, nanti ada pengolahan datanya khusus tentang meta-analisis, bagaimana menganalisisnya. Karena artikel itu juga tidak hanya sekedar yang berhubungan secara statistik yang dicari. Ya, nanti minggu depan saya jelaskan. Karena statistik itu kadang-kadang hasilnya juga tidak bisa diterima 100%. Gitu. Ya, kita harus paham. Oke, ada lagi silakan. Baik, kalau nggak ada berarti cukup. Baik, saya rasa sudah tidak ada. Ya. Nanti yang saya jelaskan tadi sebenarnya lebih dalam lagi ada di buku ya sebenarnya. Tapi memang bukunya kebetulan kemarin kehabisan. Jadi lagi proses cetak. Baik rekan-rekan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Recording stopped.